Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga makin sehat, makin semangat. Oh ya Pak Ahmad, kita nanti akan melakukan supervisi kelas atau supervisi klinis, di mana memang biasanya di supervisi kelas itu ada praobservasi. Nah ini kita sedang melakukan praobservasi. Nah kira-kira nanti Pak Ahmad di pembelajaran yang akan Pak Ahmad lakukan itu tujuan pembelajarannya yang akan dicapai apa Pak? Adapun tujuan pembelajarannya di sini siswa mampu menjelaskan ya tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, peserta didik itu bisa menganalisis tentang teori-teori masuknya agama Islam di Indonesia. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini apa saja Pak? Mohon dijelaskan Pak. Adapun bentuk area pengembangannya yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, berdiferensiasi proses, kemudian konten dan juga diferensiasi hasil. Nah, adapun pembelajaran sosial emosionalnya di sini saya akan menggunakan strategi pembentukan kelompok di situ. Di sini kan berarti anak melakukan kerjasama yang berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Untuk pertama mungkin untuk emosional saya persiapkan dulu di pendahuluan ya. Anak-anak itu disiapkan secara psikisnya terlebih dahulu ya, terapkan mindfulness ya. Kemudian proses yang dilakukan juga di sini saya untuk diferensiasi hasil ya, saya memberikan proses pengembangan seperti anak-anak dituntut untuk membuat poster digital atau infografis PPT dan video. Kemudian dalam refleksinya di sini saya lebih mengembangkan pada manajemen diri ya, di mana anak bisa merefleksikan tentang pembelajaran terutama tentang materi ini. Itu strategi yang dipersiapkan apa Pak? Strategi yang saya persiapkan memang itu dari awal pun sudah saya siapkan terutama untuk siswa-siswinya. Jadi di mana siswa-siswi itu saya buat seheboh mungkin ya awal untuk mereka menggembirakan diri ya, terutama itu dalam pendahuluannya. Nanti mungkin kita lihat pada saat proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua tentang diferensiasi konten, nanti saya akan jabarkan materi tentang melalui gambar atau PPT yang nanti akan saya sajikan. Kemudian saya pun akan membentuk kelompok supaya anak bisa berkolaborasi ya, bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Untuk hasil saya akan kembangkan beberapa konten-konten aplikasi-aplikasi sekarang seperti TikTok, itu bisa kan itu dijadikan sebagai diferensiasi hasil gitu. Untuk paling di sini saya nanti akan menanyakan sejauh mana keseruan mereka ya dalam menyerap tentang materi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama Bapak mau absen ke hadiran kalian dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai Hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong kepakan tangannya dulu ya. Nanti aba-aba dari Bapak tolong diikuti ya. Yang non muslim menyesuaikan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya sehat. Saya bahagia. Dan saya bersemangat. Yes.
terlebih dahulu. Gimana perasaannya setelah melakukan mindfulness? Ya. Ya, ada yang senang sekali kata Irman. Terus siapa lagi? Pul, gimana setelah kamu melakukan? Dari nanti ya, ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Kasih aplaus dulu untuk Aura. Yang pertama mungkin ada 3 penilaian ya. Ada membagi menjadi 4 kelompok besar ya, sesuai dengan kemampuan kalian ya. Nanti silakan gabung. Ada 2 tugas di sini. Yang pertama ya, kita diskusikan tentang bagian yang akan kalian bahas ya. Kalian analisa ya, analisa hasilnya dan kalian simpulkan. Yang kedua, produknya boleh berupa video TikTok ya, video YouTube, infografis, dan juga PPT ya. Silakan ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Dua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat kalian. Silakan sekarang kelompok 3. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Raja. Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil pertemuan kali ini? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk yang di sini ada beberapa poin penting ya tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Itu bagian mana yang menarik menurut kalian ya dari pembelajaran sejarah hari ini? Menurut kalian apakah penting mempelajari tentang teori-teori ini? Bagaimana tantangan, apa sih kesulitannya? Gak apa-apa pakai T. Silakan nanti kerjakan soal-soalnya ya di bab yang terakhir ya. Untuk materi yang akan datang ya, kita akan bahas atau masuk ke materi tentang kerajaan Islam di Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ahmad, kita dulu sudah observasi kelas ya, ada observasi supervisi kritis atau supervisi di kelas. Ini ada beberapa hal yang ingin dikomunikasikan Pak, yang lebih ke arah coaching. Yang pertama, Bapak kan sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, juga ada observasi di sana. Kira-kira tujuan dari coaching kita kali ini apa tuh Pak? Maksudnya setelah proses observasi kan ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Bapaknya, Pak Observer. Oke, untuk coaching ya, makanya alhamdulillah ini menjadi sebuah tambahan, terutama dalam proses pembelajaran, di mana di sini saya mulai mengetahui tentang proses penggunaan metode maupun perangkat ajar yang terbaru juga, terutama dengan istilah-istilah sekarang juga di sini. Saya mulai tahu gitu. Justru saya dengan adanya kegiatan seperti ini menambah wawasan, ya, kamu menambah wawasan. Walaupun memang di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus di sini. Saya di sini juga mengenal istilah-istilah baru seperti KSE ya Bu ya. Kemudian proses pembelajaran berdiferensiasi ya di sini. Kemudian mungkin ada hal yang harus ditingkatkan ya, seperti adanya dalam proses diferensiasi hasil anak diberikan kebebasan kan untuk memilih tugas. Cuman memang dalam kenyataannya setelah dilakukan proses penugasan itu malah istilahnya itu tugasnya jenisnya cuma satu aja, seperti rapat PPT kayak gitu. Padahal saya mintanya terserah mau dibikin saja. Mungkin perlu kita identifikasi nih Pak, itu kan berarti ada produk yang produk pembelajaran yang hanya satu jenis. Nah, kira-kira kita apalagi nih usahanya supaya anak itu dalam proses memberikan hasil akhir dari pembelajaran itu lebih bervariasi. Mungkin ada hal-hal yang Bapak bisa identifikasi. Mungkin di sini harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kayak mungkin jauh-jauh hari bagi anak untuk mungkin ini pengenalan bagi anak pun yang mereka ketahui ya. Kalau disuruh untuk produk gitu, biasanya mereka cuma PPT saja gitu. Mungkin kalau misalnya nantinya mungkin sudah harus ada pengingat gitu. Jadi sebelumnya diingatkan. Dan mereka juga mungkin tadi ya ditawarkan hal lain mungkin ya. Ada lagi mungkin Pak selain yang tadi diingatkan, selain itu Pak supaya nanti produk atau output dari pembelajarannya lebih bervariasi. Mungkin kalau misalnya selain diingatkan, anak-anak memang harus ini ya mencari produk-produk baru gitu misalnya. Memang harus dilatih sih, harus dibiasakan. Memang mindsetnya anak-anak kayak seperti itu. Kalau misalnya sok buat hasil dari presentasinya atau misalnya mau seperti apa ya, mungkin anak-anak pun bakal prepare gitu ya. Kalau misalnya kita sudah memperkenalkan ini loh infografis seperti ini loh pembuatan video yang bagus seperti ini ya. Selain diingatkan juga contoh Ya, sudah diidentifikasi ya masalahnya. Jadi tadi perlu diingatkan, sebelumnya perlu mungkin dilatih mungkin ya. Jadi ada variasi-variasi yang lain ya, bahwa pemberian penyelesaian tugas itu tidak hanya satu jenis produk tapi bisa saja beraneka ragam dan dia sebenarnya punya kebebasan untuk memilih. Baik Pak Ahmad,
Nah, kira-kira untuk mewujudkan tadi ya Bapak kan mau juga tadi memperkenalkan tugas dengan jenis yang baru gitu boleh dikatakan atau produk baru dari pembelajaran Bapak. Kira-kira rencana aksinya ke depan tuh mau seperti apa? Tapi kan tadi harus ada identifikasi, lalu Bapak saya mau memperkenalkan jenis tugas yang lain gitu dalam memenuhi tugas dari pembelajaran siswa. Nah, kira-kira rencana Bapak akan ke depan? Ya, untuk rencana saya sih, saya pengennya siswa itu bisa membuat tugasnya itu lebih bervariatif gitu Pak. Ya, tadi seperti yang saya refleksikan ya, seperti proses pengenalan, kemudian mencontohkan, kemudian mengingatkan. Jadi mungkin untuk kedepannya saya melakukan hal seperti itu dulu ya, mengenalkan, mengingatkan. Dan mudah-mudahan sih bisa terlaksana. Program ini jalan atau rencana Bapak jalan tentu ada tanggung jawab di sana, ada komitmen. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bapak perlukan sehingga rencana tadi memperkenalkan jenis penugasan yang lain yang bisa dipilih anak dan seterusnya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Nah, kira-kira komitmennya bagaimana nih Pak? Nah, untuk memacu ya, jadi memacu siswa untuk melakukan hal seperti itu, mungkin proses penilaian mungkin memang terkesan kalau misalnya kurikulum merdeka ya kita bebaskan ya, tapi kan prerogatif guru untuk memacu gitu Bu, yang namanya anak biasanya pasti terpacu dengan proses penilaian gitu. Jadi kalau misalnya kita juga harus selain tadi kita memberikan semacam stimulus penilaian, nanti dilihat tuh coba bikin yang lain gitu, misalnya bikin PPT, coba bikin yang lain seperti apa, nanti nilainya pun kalau misalnya kamu bagus kan Bapak nilai tinggi. Kira-kira ada nggak orang yang mungkin bisa dijadikan pengingat? Kadang kita punya komitmen seperti itu, kalau nggak ada yang ngingetin udah lupa gitu kan. Kira-kira siapa nih, mungkin rekan sejauh atau siapapun yang bisa mengingatkan Pak Ahmad supaya komitmen atau tanggung jawab tadi bisa terpenuhi? Ya, paling saya memakai ini ya, struktur kelas pertama ketua kelas ya dalam proses pengingatan tersebut. Ya, selain ketua kelas saya juga memberikan semacam penegasan gitu ya, dari awal proses pembelajaran. Saya berikan ini loh proses penilaiannya, saya jelaskan di situ. Jadi untuk memacu siswa untuk bisa bervariasi dalam proses diferensiasi tersebut. Itu lebih bervariasi. Terima kasih Pak Ahmad. Mudah-mudahan kedepannya terus berlanjut ya, terus semakin baik kita di sini. Juga saya juga sangat antusias nanti gimana hasilnya, karena yang pernah saya terapkan di kelas itu cukup baik. Saya tidak tahu nih nanti di kelas 10-3 apakah juga seperti itu atau bagaimana. Nanti saya akan penasaran nih Pak Ahmad, gimana itu, apakah sudah terjadi diferensiasi produk di pembelajaran Bapak. Mungkin itu saja Pak Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dari proses coachingnya ya Pak ya. Iya. Dari proses coachingnya Bapak udah bagus. Jadi banyak menstimulus ide-ide dari Bapak yang muncul, ide-ide dari Bapak muncul gitu. Kemudian sudah ada satu ide, kemudian distimulus lagi muncul ide yang lain gitu. Itu bagus gitu. Udah satu proses coaching udah bagus. Saya perlu latihan lagi kayaknya Bu. Jadi bukan kita yang menjadi tapi mereka gitu ya, jadi yang sejawat yang menunjukkan itu biasa. Udah bagus proses ini seperti
Nah, untuk isinya juga sudah mewakili dari pengembangan strategi pembelajaran ya, ada dari yang poin-poin yang harus ada gitu ya dalam naskah. Kemudian